Kisah Nabi Musa alaihissalam dimulai bukan dari dirinya, tetapi dari sebuah rezim yang zalim. Di tanah Mesir, seorang penguasa yang dikenal dengan gelar Fir'aun memerintah dengan kekuasaan mutlak. Al-Quran menggambarkannya sebagai sosok yang meninggikan diri di muka bumi dan memecah belah rakyatnya menjadi golongan-golongan yang lemah. Bani Israel menjadi kelompok yang paling tertindas. Mereka dipaksa bekerja, dihina, dan diawasi dengan ketat. Fir'aun bukan sekadar raja, ia mengklaim diri sebagai Tuhan tertinggi. Ketakutan menjadi alat kekuasaannya. Suatu waktu, muncul kekhawatiran di istana. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tafsir yang kuat bahwa Fir'aun mendapat isyarat akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menjadi sebab runtuhnya kekuasaannya. Maka keluarlah keputusan kejam. Setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Keputusan itu bukan sekedar kebijakan politik, ia adalah pembantaian sistematis. Dalam suasana mencekam itulah lahir seorang bayi dari keluarga sederhana Bani Israel. Bayi itu adalah Musa. Allah menenangkan hati ibunya dengan ilham yang luar biasa agar ia menyusui anaknya terlebih dahulu. Namun, ketika rasa takut semakin besar, ketika bayangan tentara Fir'aun bisa datang kapan saja, Allah mengilhamkan sesuatu yang tampak mustahil secara logika, menghanyutkan bayi itu ke sungai. Al-Quran menyebutkan kisah ini dalam surah Al-Qasas, bahwa ibu Musa diperintahkan untuk meletakkannya dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai dengan janji yang tegas dari Allah. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Ini bukan tindakan nekat, ini adalah tawakal tingkat tertinggi. Peti kecil itu mengalir mengikuti arus sungai Nil, mendekati tempat yang justru paling berbahaya, lingkungan istana Fir'aun. Secara manusiawi, mustahil seorang ibu ingin anaknya berada sedekat itu dengan pembunuh bayi-bayi kaumnya. Tetapi takdir Allah berjalan di luar perhitungan manusia. Peti itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Istri Fir'aun, yang dalam riwayat dikenal sebagai Asiyah, meminta agar bayi itu tidak dibunuh. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada diri bayi tersebut. Fir'aun, yang biasanya tak mengenal belas kasihan, justru mengizinkan bayi itu hidup dan diambil sebagai anak angkat. Ironi sejarah pun dimurai. Anak yang ditakuti akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun justru dibesarkan di dalam istananya sendiri. Ia tumbuh dengan pendidikan terbaik, perlindungan terbaik, dan akses ke lingkungan kekuasaan. Namun Allah menyiapkan satu ketentuan lain. Musa kecil tidak mau menyusu kepada perempuan manapun yang dibawa untuk menyusuinya. Ia menolak semuanya. Istana kebingungan, seorang bayi yang tampak kuat tetapi tidak mau menerima susu dari siapapun. Disinilah peran saudari Musa muncul. Dengan cermat, ia menawarkan seorang perempuan yang bisa menyusui bayi tersebut tanpa menyebut bahwa itu adalah ibu kandungnya sendiri. Tawaran itu diterima, maka Allah menepati janjinya. Ibu Musa dipanggil ke istana, bukan sebagai buronan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai ibu susu resmi bagi anak yang diasuh keluarga Fir'aun. Ia dapat kembali memeluk anaknya, menyusuinya, merawatnya, bahkan mendapatkan upah untuk itu. Janji Allah benar. Musa tumbuh di bawah dua perlindungan sekaligus, perlindungan langsung dari Allah dan perlindungan sistem kekuasaan yang kelak akan ia hadapi. Sejak kecil, kehidupannya sudah menjadi tanda bahwa kekuasaan manusia tidak pernah mampu mengalahkan ketetapan Allah. Bab ini bukan sekedar kisah kelahiran, ini adalah fondasi dari seluruh perjalanan Nabi Musa alaihissalam, bahwa sejak awal takdirnya berjalan di tengah ancaman, tetapi selalu dalam penjagaan ilahi. Dan Fir'aun belum menyadari bahwa anak yang ia selamatkan dengan tangannya sendiri kelak akan berdiri di hadapannya sebagai utusan Allah. Nabi Musa alaihissalam tumbuh di lingkungan istana Mesir, tempat kekuasaan dan kemewahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia memperoleh pendidikan terbaik sebagaimana layaknya anak yang diasuh keluarga Fir'aun. Namun, meskipun dibesarkan di dalam istana, identitasnya sebagai bagian dari Bani Israel tidak pernah sepenuhnya hilang. Al-Quran menggambarkan bahwa ketika Musa mencapai usia dewasa dan kematangan akal, Allah menganugerahinya hikmah dan ilmu. Ini disebutkan dalam surah Al-Qasas, menandakan bahwa sejak sebelum diangkat menjadi nabi, ia telah dipersiapkan secara moral dan spiritual. Pada suatu hari, Musa memasuki kota ketika keadaan sedang lenggang. Ia melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Salah satunya berasal dari Bani Israel, kaumnya sendiri, sementara yang lain adalah seorang Kipti, bagian dari kaum Mesir pendukung Fir'aun. Orang dari Bani Israel itu meminta pertolongan Musa. Dalam situasi spontan dan penuh emosi, Musa mendorong lelaki Kipti tersebut. Pukulan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh, namun ternyata menyebabkan kematian. Peristiwa itu menjadi titik balik pertama dalam hidup Musa. Ia segera menyadari kesalahannya dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Al-Quran menegaskan bahwa Musa tidak membela tindakannya. Ia mengakui kekeliruannya dan bertaubat. Allah pun mengampuninya.
Dari sini terlihat sifat dasar Musa, kuat, tegas, tetapi hatinya tunduk kepada kebenaran. Keesokan harinya, Musa kembali melihat orang Bani Israel yang sama terlibat pertengkaran lain. Ketika Musa hendak menolongnya lagi, orang itu justru secara tidak sengaja membuka rahasia bahwa Musa pernah membunuh seseorang sebelumnya. Berita itu pun menyebar. Istana Fir'aun segera mengetahui kejadian tersebut. Musa menjadi target hukuman mati. Seorang lelaki beriman dari keluarga Fir'aun yang merahasiakan keimanannya datang memperingatkan Musa agar segera meninggalkan Mesir. Tanpa persiapan panjang, tanpa bekal memadai, Musa meninggalkan kota itu dalam keadaan takut namun penuh harap kepada Allah. Hijrah ini bukan pelarian biasa, ini adalah awal fase pembentukan dirinya. Ia berjalan menuju wilayah Madian, menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir. Tidak ada pasukan yang melindunginya, tidak ada kemewahan istana, hanya keyakinan bahwa Allah akan menunjukinya jalan. Dalam doanya, Musa berkata bahwa dirinya sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Allah turunkan kepadanya. Setibanya di Madian, Musa menemukan sekelompok penggembala sedang memberi minum ternak mereka di sebuah sumur. Di antara mereka terdapat dua wanita yang menunggu di belakang, tidak ikut berdesakan. Musa mendekati keduanya dan mengetahui bahwa mereka menunggu hingga para lelaki selesai karena ayah mereka sudah tua. Tanpa meminta imbalan, Musa membantu mengambilkan air bagi ternak mereka. Setelah itu ia kembali berteduh di bawah pohon, dalam keadaan lapar dan kelelahan. Tidak lama kemudian, salah satu wanita itu datang kembali dengan rasa malu dan menjaga adab. Ia menyampaikan undangan dari ayahnya yang ingin memberi balasan atas pertolongan Musa. Musa memenuhi undangan tersebut dan menceritakan seluruh kisahnya. Ayah wanita itu, yang oleh banyak ulama ditafsirkan sebagai Nabi Syu'aib alaihissalam atau seorang lelaki soleh dari kaumnya, menenangkan Musa dan menyatakan bahwa ia telah selamat dari kaum zolim. Melihat kejujuran dan kekuatan Musa, keluarga itu menawarkan kepadanya pekerjaan sebagai penggembala. Salah satu putrinya bahkan mengusulkan agar Musa dipekerjakan karena ia kuat dan dapat dipercaya. Akhirnya Musa tinggal di Madian selama beberapa tahun. Ia menikah dengan salah satu putri lelaki soleh tersebut dan menjalani kehidupan sederhana sebagai penggembala. Disinilah perubahan besar terjadi. Dari seorang yang tumbuh di istana menjadi seorang pengembara. Dari kehidupan penuh fasilitas menjadi kehidupan kerja keras. Padang pasir mendidiknya dengan kesabaran, kesunyian, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Masa di Madian bukan sekedar pengasingan, itu adalah masa persiapan. Allah sedang membentuk karakter seorang nabi yang kelak akan menghadapi penguasa paling sombong di zamannya. Dan ketika masa itu selesai, perjalanan Nabi Musa menuju takdir besarnya pun akan dimulai. Setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan masa kerjanya. Ia telah berkeluarga, memiliki pengalaman hidup yang panjang, dan ditempa oleh kesunyian padang pasir. Kini tibalah waktunya kembali ke Mesir. Perjalanan itu tampak seperti perjalanan biasa seorang lelaki bersama keluarganya. Namun di balik langkah-langkahnya, takdir besar sedang mendekat. Di tengah perjalanan, ketika berada di sekitar Gunung Tur, Musa melihat api dari kejauhan. Dalam suasana malam yang dingin, api itu tampak seperti pertolongan. Ia berkata kepada keluarganya agar menunggu karena ia ingin mendekati api tersebut. Barangkali ia bisa membawa berita atau sedikit bara untuk menghangatkan tubuh. Namun api itu bukan api biasa. Ketika Musa mendekatinya, ia sampai di sebuah lembah yang diberkahi, yang dalam Al-Quran disebut sebagai lembah tua. Kisah ini dijelaskan dalam surah Toha dan juga dalam surah Al-Qasas. Di tempat itulah Allah memanggilnya. Itulah momen yang mengubah seluruh hidupnya. Musa diperintahkan untuk melepaskan kedua sandalnya sebagai bentuk penghormatan karena ia berada di lembah yang suci. Allah memperkenalkan zatnya dan menetapkan Musa sebagai Rasul. Tugasnya jelas, kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun yang telah melampaui batas. Beban itu tidak ringan. Fir'aun bukan sekedar penguasa, ia adalah simbol kekuasaan absolut dan kesombongan yang telah lama menindas Bani Israel. Musa pernah tumbuh di istananya, ia tahu betul bagaimana sistem itu bekerja. Untuk meneguhkan tugasnya, Allah menunjukkan mukjizat pertama. Tongkat yang selama ini ia gunakan sebagai alat bantu perjalanan diperintahkan untuk dilemparkan. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak nyata. Musa sempat merasa takut, tetapi Allah menenangkannya dan memerintahkannya untuk mengambil kembali tongkat itu. Ketika disentuh, ia kembali menjadi tongkat biasa. Mukjizat kedua diberikan melalui tangannya. Ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya lalu mengeluarkannya, tangannya menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Dua tanda ini menjadi bekal awal dalam menghadapi Firaun. Namun di tengah semua itu, tampak sisi kemanusiaan Nabi Musa. Ia tidak langsung menyatakan kesiapan tanpa syarat. Ia berdoa. Doanya diabadikan dalam surah Toha. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku. Musa menyadari bahwa dirinya pernah terlibat peristiwa yang membuatnya meninggalkan Mesir.
Ia juga merasa lisannya tidak sefasih orang lain, maka ia memohon agar saudaranya Harun diangkat sebagai pendamping dan pembantu dalam dakwah. Allah mengabulkan permintaannya. Harun alaihissalam diangkat sebagai nabi dan diperintahkan mendampingi Musa. Dengan demikian, misi kenabian itu dimulai dengan dukungan dan penguatan langsung dari Allah. Peristiwa di Lembah Tua bukan hanya momen pengangkatan seorang nabi, ia adalah titik awal konfrontasi besar antara tauhid dan kesombongan kekuasaan. Musa yang dahulu pergi dari Mesir sebagai buruan, kini akan kembali sebagai utusan Allah. Perjalanannya tidak lagi sekedar perjalanan seorang manusia. Ia kini membawa wahyu, membawa kebenaran, dan membawa tantangan langsung kepada penguasa paling angkuh di zamannya. Dan Mesir akan segera menyaksikan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai rasul. Bersamanya adalah saudaranya Harun alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk mendampingi dan menguatkannya. Misi mereka jelas, menyampaikan risalah tauhid kepada Fir'aun dan menyerunya agar membebaskan Bani Israel dari penindasan. Allah bahkan memerintahkan agar mereka berbicara dengan kata-kata yang lembut. Perintah ini disebutkan dalam surah Toha, sebuah pelajaran bahwa dakwah tetap harus disampaikan dengan hikmah, bahkan kepada penguasa yang paling zalim sekalipun. Ketika Musa dan Harun berdiri di hadapan Fir'aun, dialog besar itu pun dimulai. Musa menyampaikan bahwa ia adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ia menyeru Fir'aun agar menyembah Allah semata dan menghentikan kezaliman terhadap Bani Israel. Fir'aun tidak menjawab dengan hujah yang jujur, ia menyerang secara pribadi. Ia mengingatkan Musa bahwa dahulu ia dibesarkan di istana dan pernah melakukan pembunuhan. Seolah-olah ingin mengatakan, bagaimana mungkin engkau menentangku setelah semua yang engkau dapatkan di sini? Musa tidak mengelak dari masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum ia menerima wahyu, dan Allah telah memberinya petunjuk serta menjadikannya rasul. Ia juga menegaskan bahwa membesarkannya di istana tidak menghapus kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Ketika argumen tidak mampu membungkam Musa, Fir'aun beralih pada propaganda. Ia menuduh Musa sebagai penyihir yang ingin merebut kekuasaan dan mengacaukan negeri. Untuk mempertahankan wibawanya di hadapan rakyat, Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh negeri. Hari pertemuan ditentukan di hadapan banyak orang agar kemenangan menurut dugaan Fir'aun terlihat jelas. Kisah ini juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf dan surah Toha. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan sihir yang kuat, benda-benda itu tampak bergerak seperti ular-ular kecil yang memenuhi arena. Secara visual, itu menggentarkan siapapun yang melihatnya. Namun Allah menenangkan Musa dan memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat Musa dilemparkan, ia berubah menjadi ular besar yang nyata, bukan ilusi. Ular itu menelan semua tipuan para penyihir. Dalam sekejap, seluruh pertunjukan sihir runtuh. Para penyihir adalah orang-orang yang paling memahami perbedaan antara sihir dan mukjizat. Mereka tahu apa yang mereka lakukan hanyalah manipulasi penglihatan, sedangkan apa yang dilakukan Musa adalah sesuatu yang tidak mungkin dihasilkan oleh kemampuan manusia. Tanpa ragu, mereka langsung bersujud. Mereka menyatakan iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Peristiwa itu mengguncangkan Fir'aun. Kemenangan yang ia rancang untuk memermalukan Musa justru berubah menjadi pengakuan massal terhadap kebenaran risalahnya. Namun kesombongan membuat Fir'aun semakin keras. Ia menuduh para penyihir telah bersekongkol dengan Musa. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang serta menyalib mereka. Jawaban para penyihir menunjukkan perubahan hati yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut pada ancaman dunia. Mereka berkata bahwa keputusan Fir'aun hanya berlaku di kehidupan dunia, sementara mereka berharap ampunan dan rahmat Allah. Sejak saat itu, pertarungan antara Musa dan Fir'aun tidak lagi sekadar dialog. Ia berubah menjadi konfrontasi terbuka antara kebenaran dan kesombongan. Musa telah menyampaikan risalahnya dengan jelas, mukjizat telah ditampakkan, bukti telah berdiri di hadapan Fir'aun. Tetapi hati yang tertutup oleh kekuasaan dan keangkuhan tidak mudah menerima kebenaran. Dan setelah kegagalan propaganda itu, Mesir akan segera menyaksikan bentuk-bentuk azab yang menjadi peringatan keras bagi kaum yang terus membangkang. Setelah para penyihir beriman dan kebenaran tampak jelas, Fir'aun tidak juga tunduk. Kekuasaan telah membutakan hatinya. Ia tetap menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam dan justru memperketat penindasan terhadap Bani Israel. Disinilah fase peringatan demi peringatan dimulai. Allah tidak langsung menurunkan kebinasaan total. Sebaliknya, datang azab-azab yang bertahap sebagai tanda dan kesempatan agar mereka kembali kepada kebenaran. Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf. Azab pertama berupa musim paceklik dan kekurangan hasil bumi.
Negeri yang selama ini makmur mulai merasakan kesempitan. Namun bukannya introspeksi, mereka justru menyalahkan Musa dan para pengikutnya. Kemudian datang banjir besar yang merusak lahan dan permukiman. Air meluap menghancurkan tatanan kehidupan. Ketika keadaan menjadi sulit, mereka memohon kepada Musa agar berdoa kepada Tuhannya supaya azab itu diangkat, dengan janji bahwa mereka akan beriman. Musa berdoa, Allah mengangkat azab itu, tetapi janji mereka dilanggar. Datang lagi tanda berikutnya, serbuan belalang yang memakan habis tanaman dan persediaan makanan. Setelah itu muncul kutu atau hama kecil yang menyebar luas, mengganggu kehidupan mereka secara menyeluruh. Lalu katak memenuhi rumah-rumah dan tempat air. Bahkan air sungai berubah menjadi darah sehingga tidak dapat diminum. Setiap kali azab datang, mereka kembali meminta Musa berdoa agar azab diangkat. Setiap kali azab diangkat, mereka kembali ingkar. Siklus ini menunjukkan satu kenyataan, masalah mereka bukan kurangnya bukti, melainkan kesombongan hati. Bagi orang beriman, satu tanda sudah cukup, tetapi bagi hati yang keras, tanda sebesar apapun tidak akan menembus kesombongan. Di tengah semua itu, Bani Israel menyaksikan perbedaan perlakuan Allah. Azab yang menimpa kaum Fir'aun tidak menghancurkan mereka secara serupa. Ini menjadi penguat iman dan penegasan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Fir'aun tetap berdiri dengan klaim kekuasaannya. Ia terus menuduh Musa sebagai penyebab malapetaka. Bahkan ia terus menuduh Musa sebagai penyebab malapetaka. Ketika seluruh peringatan tidak juga melunakkan hati mereka, datanglah perintah terakhir. Allah memerintahkan Musa agar membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Perjalanan itu harus dilakukan diam-diam. Ini bukan lagi fase peringatan, melainkan fase pemisahan yang tegas antara yang beriman dan yang membangkang. Musa memimpin kaumnya keluar, meninggalkan negeri yang telah lama menjadi tempat perbudakan mereka. Malam itu sunyi, tetapi penuh ketegangan. Di belakang mereka ada kekuasaan besar yang sewaktu-waktu bisa mengejar. Dan benar saja, ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah pergi, amarahnya memuncak. Ia mengumpulkan pasukan dan bersumpah akan mengejar mereka. Azab-azab sebelumnya adalah peringatan, namun yang akan terjadi berikutnya bukan lagi sekadar peringatan, melainkan keputusan akhir atas kesombongan yang tak pernah mau tunduk. Perjalanan malam itu tidak berlangsung lama tanpa ancaman. Ketika matahari mulai terbit, pasukan Fir'aun telah berada di belakang mereka. Debu dari derap kuda dan kereta perang terlihat di kejauhan. Bani Israel mulai panik. Di hadapan mereka terbentang laut. Di belakang mereka, pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Fir'aun. Secara logika manusia, tidak ada jalan keluar. Mereka berkata kepada Musa, "Kita pasti akan tersusul." Namun jawaban Nabi Musa alaihissalam menunjukkan keyakinan yang telah ditempa sejak awal hidupnya. "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kisah ini disebutkan dalam surah As-Su'ara. Dalam situasi genting itu, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Tongkat yang dulu menjadi tanda kenabian, kini menjadi sebab keselamatan seluruh kaumnya. Musa memukul laut. Maka terbelahlah laut itu. Air terpisah menjadi jalan-jalan kering, dan di antara dua dinding air yang menjulang tinggi, terbentang jalur penyelamatan. Al-Quran menggambarkan air itu seperti gunung-gunung besar di kanan dan kiri. Bani Israel menyeberang dengan cepat. Ini bukan peristiwa simbolis, ini adalah mujizat nyata yang disaksikan ribuan orang. Fir'aun yang melihat jalan terbuka itu justru semakin terpedaya. Alih-alih menyadari bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah, ia menganggapnya kesempatan untuk mengejar. Ia memerintahkan pasukannya masuk ke dalam jalur laut yang terbelah. Ketika seluruh pasukan berada di tengah, Allah memerintahkan laut kembali seperti semula. Air pun bertemu kembali. Pasukan Fir'aun tenggelam. Kereta, senjata, dan kekuatan militer yang selama ini menjadi simbol kekuasaan Mesir tidak mampu menyelamatkan mereka dari ketetapan Allah. Dalam detik-detik terakhirnya, ketika kematian sudah di depan mata, Fir'aun akhirnya berkata bahwa ia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Namun iman yang datang saat nyawa telah sampai di tenggorokan bukanlah iman yang diterima. Penyesalan di ujung kematian tidak menghapus kesombongan bertahun-tahun. Allah menegaskan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Yunus, bahwa tubuhnya akan menjadi tanda bagi orang-orang yang datang kemudian. Sementara itu, Bani Israel berdiri di tepi pantai, menyaksikan berakhirnya kekuasaan yang selama ini menindas mereka. Laut yang sama yang tampak menjadi penghalang, kini menjadi pemisah antara masa perbudakan dan awal kebebasan. Peristiwa ini bukan hanya tentang keselamatan fisik, ia adalah deklarasi bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak mampu bertahan di hadapan kehendak Allah.
Firaun yang mengaku sebagai Tuhan tertinggi tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari air yang setiap hari ia lihat. Bagi Nabi Musa alaihissalam, ini adalah puncak konfrontasi dengan Firaun. Namun perjalanan belum selesai. Setelah keluar dari Mesir, tantangan berikutnya bukan lagi dari musuh di luar, melainkan dari ujian iman di dalam tubuh Bani Israel sendiri. Selamat dari Firaun bukan berarti ujian telah selesai. Justru setelah penindasan berakhir, ujian iman yang sesungguhnya dimulai. Baru saja mereka menyaksikan laut terbelah dan musuh mereka tenggelam, Bani Israel melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan seperti yang mereka miliki." Permintaan itu menunjukkan bahwa sisa-sisa cara pikir lama belum sepenuhnya hilang. Musa menegur mereka dengan tegas dan menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan mereka dengan tauhid, bukan untuk kembali kepada kesyirikan. Setelah itu Musa dipanggil untuk bermunajat kepada Allah selama 40 malam di Gunung Tur. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam surah Al-A'raf. Di sana, Musa menerima alwah, lembaran-lembaran wahyu, sebagai pedoman bagi kaumnya. Namun ketika Musa belum kembali, terjadi fitnah besar. Seorang lelaki bernama Samiri memanfaatkan ketiadaan Musa. Ia mengumpulkan perhiasan dari Bani Israel dan membuat patung anak sapi yang mengeluarkan suara. Sebagian dari mereka tertipu dan menyembahnya. Padahal mereka baru saja diselamatkan dari Firaun. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya dalam keadaan itu, ia sangat marah dan sedih. Ia melemparkan alwah karena kekecewaan atas pengkhianatan tersebut. Ia menegur Harun yang ditinggalkannya sebagai pemimpin sementara, tetapi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencegah mereka, namun khawatir terjadi perpecahan yang lebih besar. Musa kemudian menghadapi Samiri dan menjatuhkan hukuman sosial kepadanya. Kaum yang terlibat dalam penyembahan itu diperintahkan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ujian demi ujian terus terjadi. Mereka pernah meminta melihat Allah secara langsung, sebuah permintaan yang melampaui batas. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui gempa dahsyat sebagai peringatan. Musa kembali memohonkan ampun bagi kaumnya. Ada pula kisah tentang perintah menyembelih seekor sapi yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Perintah yang sederhana itu justru dipersulit oleh pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri, menunjukkan kecenderungan membantah dan menunda ketaatan. Di tengah perjalanan panjang itu, terdapat pula kisah pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba solih yang diberi ilmu khusus oleh Allah yang dikenal dalam hadis sahih sebagai Khidir. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Kahf. Dari pertemuan itu, Musa belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui apa yang diketahui manusia, bahkan seorang nabi sekalipun. Tahun-tahun berlalu, Musa memimpin Bani Israel menghadapi berbagai tantangan di padang pasir. Ia menjadi nabi, pemimpin, hakim, dan pembimbing spiritual bagi kaumnya. Namun tidak semua generasi siap memasuki tanah yang dijanjikan. Ketika diperintahkan untuk memasuki negeri yang suci, sebagian mereka justru menolak karena takut menghadapi kaum yang kuat. Akibatnya mereka dihukum berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Akhir perjalanan Nabi Musa terjadi sebelum Bani Israel memasuki negeri tersebut. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Muhammad, disebutkan bahwa Musa wafat dan dimakamkan di dekat tanah suci, namun lokasi pastinya tidak diketahui manusia. Demikianlah perjalanan panjang Nabi Musa alaihissalam. Ia lahir dalam ancaman pembunuhan, dibesarkan di istana musuhnya, diangkat menjadi rasul di lembah suci, menghadapi penguasa paling sombong, menyaksikan laut terbelah dan memimpin kaumnya melalui berbagai ujian iman. Kisahnya adalah kisah tentang keteguhan dalam menghadapi tirani, tentang kesabaran membimbing umat yang sering goyah, dan tentang keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Dan dari seluruh perjalanan itu, satu pelajaran besar tetap berdiri. Kekuasaan manusia akan runtuh, tetapi kebenaran yang dibawa para nabi akan selalu bertahan.